Pemirsa, Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar sementara 27 pemain yang memperkuat timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Maret ini. Kekuatan ini semakin bertambah dengan selesainya proses naturalisasi 3 pemain diaspora. Lantas bagaimana peluang timnas melihat kedalaman skuad sekarang? Kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola. Ada Bung Tommy Welly atau yang disapa oleh Bung Toel. Selamat siang, Bung Toel. Selamat siang, Vendra. Baik. Bung Toel, melihat dari pemain yang telah dipanggil oleh Patrick Kluivert, ada 27 nama plus 3 pemain diaspora, bagaimana Anda menilai kekuatan dari timnas kita saat ini? Kekuatannya berarti mayoritas full naturalisasi, tuh. Tambah 3 yang kemarin disumpah berarti 19 komposisinya. 27 tambah 3, 30, 19 naturalisasi, 11 yang lokal. Kalau kita bicara komposisi pemanggilan pemain, apa artinya? Itu yang sebetulnya sejak kalah dari Jepang, ketika Ketua Umum PSSI bilang percaya nggak proyek ini, yaitu mimpi lolos Piala Dunia, maka saya lihat at all cost. Upaya yang akan dilakukan at all cost gitu. Dengan segala cara, segala daya yang dimiliki, termasuk dukungan pemerintah, maka terjadilah apa yang kemarin dan komposisi hari ini. Ada 16 plus 3 jadi 19, lalu ada 11 pemain lokal, 2 diantaranya yang main di luar dan 9 yang main di Liga 1. Baik, tapi lantas kalau melihat komposisi yang ada sekarang ini, melihat Anda saat nanti melawan Australia ini seperti apa? Apakah mungkin bisa menang lawan Austria dengan komposisi yang ada sekarang? Melihat opportunity-nya, melihat dari sekedar komposisi pemain, peluang itu jelas ada. Apalagi Australia dalam posisi berita terakhir ada 9 pemain yang cedera. Ini pasti akan mempengaruhi kekuatan timnya. Walaupun tidak kemudian bisa kita anggap remeh. Tetapi dengan komposisi individu pemain yang kita punya, kalau pertanyaannya sekedar itu, maka akan saya jawab bahwa kita punya peluang menghadapi Australia di Sydney 20 Maret yang akan datang. Punya peluang. Bukan sekedar untuk draw, bahkan punya peluang untuk menang juga kalau menurut saya. Kita lanjutkan perbincangan dengan Bung Tommy Welly. Bung Toel, selain ada posisi kiper yang cukup ketat nih dengan adanya proses naturalisasi dari pemain diaspora, Anda melihat akan seperti apa dampaknya bagi timnas kita dengan adanya tambahan 3 pemain yang baru saja disumpah WNI semalam? Bung Toel. Tambahan 3 pemain itu untuk makin memperdalam kekuatan skuad. Kalau kita bicara technical, kedalaman teknis, kedalaman skuadnya menjadi lebih kuat. Di sisi penjaga gawang, maka pilihan itu akan jatuh antara 2. Kalau nggak Martin Pas, ya Emil Audero. Itu menurut saya. Kedalaman di lini tengah masuk Joy Pelupesi karena Jairo Redwall dalam posisi tidak mudah untuk dinaturalisasi, maka butuh gelandang bertahan di sana. Maka masuklah Joy Pelupesi kan. Lalu yang belum saya tahu adalah plotting untuk Dean James, apakah dia hanya bisa ortodok sebagai bek kiri yang artinya posisinya akan bersaing dengan Calvin Verdong, atau dia bisa bermain di posisi lain. Nah, itu yang sebetulnya belum kita lihat. Tetapi intinya kalau pertanyaannya adalah tambahan 3 atau 4 termasuk oleh Romeni ke dalam tim Indonesia saat ini menghadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang nanti, itu adalah dalam konteks memperdalam kekuatan skuad timnas Indonesia. Secara teknikalnya itu. Jadi individu-individunya ditambah, diperlengkapi. Amunisinya menjadi lebih banyak, lebih komplit gitu. Baik, Bung Toel, tapi dari 27 plus 3 nama yang semalam sudah disumpah WNI, ini Anda melihatnya sektor mana yang paling menjanjikan, namun juga Anda menilai sektor mana juga yang paling lemah dari timnas kita ini untuk bisa kita perbaiki lagi? Kalau lihat perjalanan timnas belakangan ini di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, maka sebetulnya kalaupun mau bicara, nggak bisa dibilang yang paling lemah sih ya, karena
kelebihan sektor yang lainnya pun tidak terlalu signifikan. Tapi menurut saya, kalaupun ada yang mau di boosting, ditambahi, kekuatannya adalah memang tengah dan depan. Gitu. Tengah dan depan, supaya pilihannya menjadi banyak, pilihan strateginya menjadi banyak, karakter pemain di tengah dan depannya menjadi banyak. Jadi kalau bicara technical bola, sejauh pengamatan yang saya lihat, ya kalau bicara mana kurangnya atau mana yang perlu ditambahi, ya tengah dan depan. Dan itu kan dilakukan rupanya lewat project naturalisasi ini kan, oleh Romeni striker, Joy Pelupesi di tengah. Untuk apa? Untuk backup Tom Hai, karena Tom Hai bukan tipikal seorang gelandang bertahan atau tipikal pemain nomor atau berposisi nomor 6. Baik, terima kasih Bung Tommy Welly sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita harapkan bersama dengan 27 pemain yang dipilih ini bisa semakin memperbesar peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia. Terima kasih Bung Toel.